Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Gimana harinya? Semoga semuanya dilancar jayakan ya, amin. Oh ya, sedikit marketing. Jika teman-teman suka sama kisah tentang tragedi-tragedi atau bencana-bencana dunia dalam 60 detik, teman-teman bisa mampir ke channel John T. Short, channel saya yang lain, yang linknya akan saya tempel di kolom deskripsi. Maaci. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Seorang pria di pagi itu pamit kepada istrinya untuk berangkat kerja mencari nafkah. Sebuah kegiatan yang lumrah dilakukan saban pagi oleh Leonard Augustin, 35 tahun. Leo, begitulah orang-orang terdekat termasuk sang istri memanggil suami yang ia cintai. Sebelum Leo betul-betul meninggalkan rumah, sang istri sebut saja Wanti berpesan agar pulangnya jangan malam-malam. Dan jika udah selesai kerjanya, langsung aja gas pulang. Sebab di hari itu, tanggal 31 Desember tahun 2014, momen akhir tahun, yang biasanya akan digunakan oleh Leo dan keluarganya untuk merayakan malam pergantian tahun dan berdoa bersama. Leo bilang iya sebelum ia pergi meninggalkan rumahnya di Labuh Baru Timur, Kota Pekanbaru. Sepeda motor Honda Supra ia kemudian pacu menuju kantornya, yang lokasinya nggak begitu jauh dari rumahnya. Demikian selepas Leo pergi ngantor, Wanti si istri bergegas mempersiapkan apa-apa aja yang akan ia pakai untuk menyambut pesta malam nanti. Singkat cerita, setelah semuanya ia siapkan bersama dengan anak-anaknya, tibalah waktu bagi Wanti dan buah hatinya menunggu kepulangan sang ayah dan atau suami yang mereka cintai. 1 jam waktu normal, Leo belum juga pulang. 2 jam, 3 jam, bahkan hingga tahun berganti, Leo tidak pula menunjukkan batang hidungnya di hadapan sang istri dan buah hatinya. Kemana dia? Batin Wanti dari tadi. Usaha Wanti tak cuma hanya duduk menunggu kepulangan Leo, namun ia juga telah berusaha untuk mencarinya dengan menghubungi 2 handphone milik Leo yang sialnya keduanya mati semuanya. Selain itu, Wanti juga telah mencoba menghubungi atasannya di kantor. Si atasan berkata bahwa Leo tadi masuk, ada dan kerja. Namun dikarenakan Leo adalah seorang sales obat yang kerjanya di lapangan, jadi si bos tak terinfo apakah ia kembali ke kantor atau tidak. Putuslah harapan Wanti di malam itu untuk merayakan pesta pergantian tahun bersama dengan suaminya tercinta. Hingga singkatnya di hari kelima, atau tepatnya tanggal 5 Januari tahun 2015, Wanti yang telah pasrah kemudian melaporkan hilangnya Leo. Kemana? Wanti melaporkannya ke kantor polisi sektor Payung Sekaki, Pekanbaru. Laporan diterima dan Wanti saat itu hanya bisa menunggu kabar baik yang mungkin saja sudi menghampirinya di tengah galaunya, hancurnya perasaan ia kala itu. 25 Januari tahun 2015 atau kurang lebih 24 hari setelah menghilangnya Leo, Wanti mendapatkan telepon dari seorang polisi yang mengatakan bahwa terduga orang yang ia cari telah ditemukan di sebuah perladangan kebun sawit dengan kondisi yang tak lagi utuh. Dan petugas saat itu meminta Wanti untuk datang ke rumah sakit Bayangkara untuk memastikan apakah betul terduga temuan itu adalah suami Wanti, Leo. Sebab dari pemeriksaan forensik muncullah data bahwa korban adalah Leo dan Wanti adalah istrinya. Singkatnya, sesampainya Wanti di rumah sakit, ia ditunjukkan beberapa barang yang ditemukan bersamaan dengan temuan tubuh tersebut. Remuklah hatinya ketika benar baju dan celana yang ia lihat adalah milik Leo yang ia kenakan sebelum ia pergi meninggalkan rumah 31 Desember yang lalu. Setelah selesai menjalani otopsi, tubuh Leo kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Isak tangis dan perasaan tak terima atas kepergian yang tak wajar mengiringi prosesi pemakaman di sore itu. Selama menjalani bahtera rumah tangganya bersama dengan Leo, Wanti dan Leo dikatakan cukup akur dan langgeng-langgeng saja. Leo tidak punya musuh, namun dari informasi yang berhasil saya dapatkan, pada saat itu atau sebulan setelah Leo dan Wanti menikah, pernah ada seorang wanita yang datang ke rumah marah-marah kepada Leo atas pernikahannya dengan Wanti. Selain itu, belum lama sebelum Leo dihilangkan dengan tak wajar, ia pernah menerima 2 orang tamu di rumahnya, pria dan wanita, yang terlihat marah kepada Leo. Sampai-sampai hal itu membuat Leo pucat pasi. Kala itu Leo hanya menjelaskan kepada sang istri bahwa masalah yang terjadi adalah masalah kantor, itu saja. Dan lalu apa yang sebetulnya terjadi dengan Leonard Augustin dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Farah Dila Suryanti alias Dila 41 tahun adalah seorang tenaga pemasaran atau sales promotion produk makanan dan sabun yang bertugas di sebuah mall yang ada di Pekanbaru.
Selama ia bertugas di mall itu, Dila singkatnya bertemu dengan Leo di sekira bulan Februari tahun 2014. Awal pertemuan mereka, Dila bertanya tentang adakah lowongan pekerjaan yang ada di kantor Leo yang pada saat itu sedang cari-cari. Dan dari hal itulah yang kemudian membuat keduanya saling bertukar nomor handphone, berchat ria, saling tanya, dan terjadilah perselingkuhan itu singkatnya. Lebih lanjut dari informasi yang saya dapatkan, hubungan perselingkuhan yang dijalani oleh si Jolly ini telah membawa mereka bertindak di luar yang seharusnya mereka sama-sama jaga. Mereka disebut-sebut pernah melakukan hubungan seperti layaknya pasangan suami dan istri yang mereka lakukan di kebun sawit milik Dila. Semua itu mereka lakukan katanya atas dasar suka dan suka. Baik Leo maupun Dila sama-sama dewasa dan tahu mana yang baik dan buruk bagi mereka. Hubungan perselingkuhan yang dijalani oleh Dila dan Leo tentu mereka bungkus dengan seapik mungkin. Jangan sampai ada orang yang tahu. Sebab Dila merupakan seorang istri dengan 2 orang anak. Suaminya bernama Eri Tasman. Sehari-hari disebutkan Eri, suami Dila, bekerja sebagai tukang keramik. Di tahun 2015, kedua anak Dila yang tinggal bersama dengan Dila dan Eri di perumahan Geraha Payung Kampar. Pada saat itu, si sulung yang berinisial RI duduk di kelas 2 SMA, sedangkan si bungsu masih balita. Namun di tengah hubungan mesra yang terjalin di antara Dila dan Leo, bau busuk perselingkuhan itu akhirnya tercium juga. Dan fatalnya, orang yang memergoki semua itu adalah suami Dila, Eri Tasman. Eri melihat semua percakapan yang dilakukan oleh Dila dan Leo di handphone milik istrinya. Lengkap, bahkan hubungan terlarang itu yang mereka lakukan di kebun sawit Eri juga tahu. Murkalah Eri melihat semua percakapan yang dilakukan oleh sang istri dengan selingkuhannya itu. Eri yang tahu hubungan gelap yang dilakukan oleh istrinya tentu gak mau tinggal diam. Ia merasa dihianati yang entah kurang apa ia kepada Dila. Perjalanan belasan tahun usia pernikahan mereka tampak tak berarti apa-apa ketika Eri tahu bahwa dirinya telah didua oleh istrinya itu. Eri paksa Dila untuk mengaku siapa pria idaman lain itu, di mana tinggalnya dan kerja sebagai apa, serta bagaimana mereka bisa bertemu kemudian memadu kasih. Dila yang gak bisa mengelak, terpaksalah ia menceritakan dengan detail siapa Leo, rumahnya, dan kerja di mana. Namun setelah mengetahui siapa itu Leo, alih-alih meredakan emosinya, justru makin kesini Eri semakin tak terima dan emosi. Bahkan juga dikatakan pernah suatu waktu Eri pernah datang ke kantin kantor Dila yang katanya Dila suka ketemuan tuh sama Leo di kantin itu. Saat itu Eri datang dengan marah, sembari mencari-cari Leo ada di mana. Selain itu, Eri juga pernah mengajak Dila untuk menyambangi rumah Leo di kota Pekanbaru untuk membicarakan masalahnya dengan Leo. Namun alih-alih di pertemuan itu yang terjadi di rumah Leo, bukan kata damai yang tercipta. Namun Eri semakin emosi melihat dan mendengarkan segala penjelasan Leo. Pertengkaran kala itu sempat tak didengar oleh istri Leo, Wanti, yang pada saat itu ada di dapur. Yang Wanti tahu Leo punya masalah dengan orang kantornya, hanya itu. Setelah hari-hari itu berlalu, hari yang dilalui Eri masih sama, diliputi rasa curiga dan amarah. Bahkan sampai-sampai Eri pernah meminta Dila untuk memilih di antara 2, Eri atau Leo. Namun jika Dila tetap bersikeras memilih Leo, maka Eri gak akan segan-segan untuk menghilangkan nyawa Leo, ancamnya. Dan puncak atas segala amarah Eri terjadi pada tanggal 31 Desember tahun 2014, tepat di detik-detik pergantian tahun. Di pagi itu sebelum Dila berangkat kerja, Eri mengatakan kepada Dila untuk membawa Leo ke kebun sawit miliknya di KM 9 Garuda Sakti, Desa Karya Indah, sebuah tempat yang pernah dipakai oleh Dila dan Leo memadu kasih. Dila yang mendapatkan permintaan itu tentu menolaknya dengan ia katakan, "Mau apa dibawa ke sana? Tak usahlah ribut-ribut, cari jalan yang terbaik sajalah." Tentu Eri menyanggah kata-kata Dila saat itu. Ia tak mau tahu, pokoknya di siang itu Dila harus membawa Leo ke kebun sawit KM 9 Garuda Sakti. Tak lama kemudian berangkatlah Dila menuju kantornya dengan membawa sepeda motor miliknya dengan perasaan yang campur aduk. Sesampainya di kantor, Dila melakukan aktivitasnya seperti biasa. Setelah ia melakukan absen pagi, Dila kemudian mengirimi SMS kepada Leo dengan mengatakan bahwa ia ingin bertemu di kebun sawit KM 9 Garuda Sakti. Leo yang mendapatkan undangan itu tentu tak bisa begitu saja menolak ajakan Dila. Sementara itu, setelah pesan itu tersampaikan kepada Dila, Eri kemudian segera menghampiri putranya RI yang pada saat itu ada di rumah. Eri mengajak RI untuk ikut dengannya. Awalnya RI tak tahu maksud dan tujuan ayahnya mengajaknya di pagi itu.
Sejauh yang RI tahu, orang tuanya belakangan ini sedang ada ribut-ribut yang disebabkan adanya orang ketiga yang muncul di tengah-tengah hubungan orang tuanya. Kala itu RI menjelaskan dengan tegas dan gamblang untuk membantunya untuk menghilangkan nyawa Leo, selingkuhan Dila, ibu dan atau istri mereka. Mendengar hal itu tentu RI gentar dan ia tolak. Ia tak mau terlibat dengan kejahatan macam itu, biar masalah ini diselesaikan dengan baik-baik tanpa ada kekerasan. Namun pada saat itu apa RI peduli? Akal sehatnya telah hilang, yang ada hanyalah gelap mata dan dendam. Segera ia masukkan 2 potong pakaian, 2 buah sajam ke dalam tas sekolah milik RI pada saat itu. Oh ya, sebagai info, RI yang kala itu duduk di bangku kelas 2, usianya 18 tahun. RI yang tak bisa menolak dengan terpaksa mengikuti kemauan ayahnya pada saat itu. Singkatnya, setelah siap, mereka naiki sepeda motornya dan segera menuju tempat yang telah mereka rencanakan. Sesampainya mereka di tepian jalan dekat Jalan Garuda, RI kemudian menghubungi istrinya Dila untuk menanyakan apakah dirinya telah berhasil membawa si target untuk diajak ke tempat yang telah mereka janjikan. Setelah mendapatkan konfirmasi yang RI harapkan, melajulah RI dan RI ke sebuah tempat tersembunyi sambil menanti kedatangan Leo dan Dila. 10 menit singkatnya setelah RI dan RI bersembunyi, sampailah Dila dan Leo ke tempat terjanji. Mereka saat itu datang dengan membawa sepeda motor masing-masing milik mereka. Dari informasi yang berhasil saya kulik, dikatakan saat jumpa di tempat yang terjanji, Leo mengatakan kepada Dila, "Jika nanti ada orang yang tanya, bilang aja kita kesini untuk cari tanah." Dan masuklah Leo ke dalam perangkap yang telah dibuat oleh RI. Alih-alih mendapatkan kemesraan yang dijanjikan, malah tiba-tiba RI muncul dari balik pohon, lengkap dengan membawa sajam yang telah ia siapkan dari rumah. Sementara RI berada tak jauh dari ayahnya, memantau jika ayahnya membutuhkan bantuan. Merasa kaget dengan kedatangan tiba-tiba dari RI, tentu membuat Leo kelabakan. Puluhan ribu kata yang ia ucapkan kepada RI tak bisa begitu saja menghentikan niatnya untuk menahan aksi jahatnya itu. Leo yang merasa terancam akan datangnya RI lengkap dengan sajam, tentu membuat Leo segera membalikan badannya, berlari, dan mencari tempat yang aman untuk berlindung. Namun sayang, usaha Leo untuk melarikan diri tak berjalan dengan mulus. Ketika kakinya tersandung area tanah yang tak rata, yang berjarak hanya 10 meter dari tempat RI berdiri. RI yang tahu Leo terjatuh, tak mau membuang kesempatan itu untuk segera menghampiri Leo. Lalu dengan satu ayunan sajam, ia arahkan dan tepat mengenai leher belakang Leo. Namun kala itu Leo masih bisa bertahan. Ia bangkit berdiri dan mohon agar jangan disakiti. Alih-alih bebaskanlah ia. RI yang murka menyuruh Leo untuk kembali ke tempat semula. Sebab di tempat itu adalah area yang cukup terbuka, yang rentan sekali jika ada warga atau siapapun yang melintas. Kala itu Leo nggak bisa berbuat banyak, kecuali menuruti permintaan RI yang terus saja mengancam Leo. Di tengah perjalanan menuju tempat semula, RI yang kadung emosi langsung saja kembali mengayunkan sajam yang ia bawa dan tepat mengenai punggung, leher dan kaki Leo. Serangan fatal yang diterima oleh Leo tak bisalah lama-lama ia tahan lagi, dan ia pun kembali tumbang ke tanah. Dan tak lama kemudian, ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Melihat kekejian dan kenekatan RI sang suami, tentu membuat RI dan Dila terkaget, ngeri dan menangis. Mereka tak menyangka emosi RI bisa membuatnya bertindak di luar nalar. Kemudian setelah yakin bahwa incarannya telah tak bernyawa, RI kemudian menyuruh Dila untuk pergi dari TKP. Dikarenakan biarkan RI dan RI yang akan mengurus tubuh Leo ini. Tubuh Leo kemudian diseret oleh RI dan RI ke sebuah parit yang cukup dalam yang terdapat tak jauh dari lokasi di mana Leo dihilangkan. Selesai, dendamnya terbayar. RI Tasman dan RI kembali pulang ke rumahnya, mencuci semua alat yang telah ia pakai untuk menghilangkan nyawa Leo. Sementara Dila kembali ke kantornya. Di sana ia tuntaskan semua pekerjaannya, pamit kepada teman kantornya, dan tidak kembali lagi ke kantor Dila. Terungkapnya kasus ini diawali oleh temuan tubuh yang diduga adalah Leo di dasar sebuah parit di perkebunan sawit KM9, Desa Karya Indah Kampar, tanggal 24 Januari tahun 2015. Persis seperti apa yang telah saya ungkap di awal video tadi. Orang yang pertama kali menemukannya adalah seorang pencari serangga yang kebetulan melintas di lokasi tersebut. Laporan sang istri Wanti kemudian melahirkan sebuah investigasi yang dilakukan oleh siapa? Ya tentu polisi, yang kemudian juga memeriksa saksi-saksi dan barang-barang bukti.
Kala itu singkatnya, petugas berhasil mendapatkan informasi tentang perselingkuhan yang dijalani oleh Leo dan Dila. Dan dari hal inilah investigasi kemudian difokuskan kepada Dila. Dila berhasil diamankan tanggal 23 Februari tahun 2015 ketika ia dipancing oleh pihak kantornya untuk mengambil gaji yang selama berbulan-bulan belum ia ambil. Namun alih-alih mendapatkan uang gajinya, malah Dila ditangkap oleh pihak yang berwajib. Ia tak bisa mengelak ketika ia dihadapkan pada barang bukti dan saksi-saksi yang memberatkannya. Lalu dalam akuannya, Dila juga mengaku bahwa Eri Tasman suaminya dan RI putranya juga terlibat dalam kasus ini. RI berhasil diamankan juga tak lama setelah akuan dari si ibu. Nah, sedangkan Eri Tasman, si otak kejahatan. Sampai saat ini, saya tidak mendapatkan informasi apakah status DPO-nya telah berubah. Sebab dari informasi yang berhasil saya dapatkan, Eri menghilang 2 hari sebelum Dila diamankan oleh polisi. Semoga harapannya ia telah berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Bangkinang, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis penjara selama 8 tahun kepada Dila dan 3 tahun untuk RI. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.